Shalom Sobat Muda GPIB. Selamat berjumpa di dalam program Sabda Bina Pemuda on the Weekend edisi 7 Desember 2024 bersama saya, Vikaris Jessi Novalia Darumba. Sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa untuk memohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Segala puji dan syukur kami naikkan kehadirat-Mu ya Tuhan, untuk penyertaan-Mu di sepanjang aktivitas yang kami jalani. Terima kasih di tengah-tengah kesibukan kami tetap merasakan kasih Tuhan yang senantiasa mengalir hari demi harinya. Bahkan ya Tuhan meresponi berbagai kebaikan-Mu setiap kami anak-anak-Mu saat ini berkumpul untuk kembali mendengarkan sebagian dari kebenaran firman-Mu. Urapi kami dengan hikmat dan Roh Kudus-Mu agar firman-Mu di hari ini boleh tetap tinggal di dalam hati kami, bahkan dapat kami lakukan dalam kehidupan kami hari demi harinya. Berfirmanlah kepada kami ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkannya. Dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Sobat Muda GPIB, renungan kita hari ini terambil dari surat Roma pasal 8 ayat 26 sampai 28. Firman Tuhan menyatakan, demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita. Sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi Roh sendiri menyampaikan permohonan kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Allah yang menyelidiki hati nurani mengetahui maksud Roh itu, yaitu bahwa Ia sesuai dengan kehendak Allah memohon untuk orang-orang kudus. Kita tahu bahwa Dia turut bekerja dalam segala sesuatu demi kebaikan orang yang mengasihi Allah, yaitu mereka yang terpanggil sesuai dengan rencananya. Sobat Muda GPIB, kalau kita membaca firman Tuhan hari ini, mungkin sudah tidak terdengar asing di telinga kita. Apalagi dalam ayat yang ke-28, kita sudah sering mendengar kalimat ayat ini, karena ayat ini termasuk salah satu ayat emas yang sering digunakan orang-orang Kristen atau teman-teman di sekitar kita yang lainnya. Kalau dalam edisi pertama terjemahan baru, di situ tertulis di dalam ayat yang ke-28, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Jadi rekan-rekan, firman Tuhan hari ini mau menyampaikan kepada kita semuanya bahwa segala sesuatu yang saat ini sedang kita hadapi, baik itu yang menyenangkan ataupun yang menyedihkan, bahkan yang mengecewakan sekalipun, sebenarnya Allah turut bekerja di dalamnya untuk kebaikan kita semua. Mungkin saat ini rekan-rekan ada dari antara kita yang sedang merasa kehidupan kita sedang terpuruk. Mungkin saat ini kita merasa ada hal-hal yang tidak bisa diselesaikan dengan secepatnya. Mungkin saat ini kita merasa sendirian, tidak ada seorang pun yang bisa menolong kita. Tapi firman Tuhan hari ini mau mengingatkan kepada kita bahwa segala sesuatu yang sedang terjadi, yang sedang engkau lalui, sebenarnya Allah sedang turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan, baik untuk sobat muda sekalian dan juga untuk saya. Jadi rekan-rekan sobat muda yang dikasihi Tuhan, yang perlu kita ingat dari renungan hari ini untuk menjadi refleksi bersama ialah, sudahkah kita mengasihi Allah seperti yang tertulis dalam firman Tuhan hari ini dalam ayat yang ke-28. Kita tahu bahwa Dia turut bekerja dalam segala sesuatu demi kebaikan orang-orang yang mengasihi Allah. Jadi apakah hingga saat ini sobat muda
kita sudah mengasihi Allah, atau seringkali kita hanya datang ke Allah ketika kita membutuhkan sesuatu, ketika keadaan kita sedang terpuruk, ketika kita sedang terjerat masalah yang lain-lainnya, atau kita sering datang kepada Allah di dalam berbagai situasi kehidupan, baik yang menyenangkan ataupun yang mendukakan, bahkan yang mengecewakan bagi kita. Jadi mari saat ini, sobat muda yang dikasihi Tuhan, kita kembali datang kepada Allah di dalam berbagai situasi kehidupan kita masing-masing. Mungkin saat ini, sobat muda, ada yang sedang merasa terpuruk, mungkin ada yang terjerat pinjol, mungkin ada yang sedang bermasalah dalam relasi dengan orang-orang di rumahnya, dengan orang tua, dengan saudara-saudaranya, relasi dengan orang-orang di tempat kerja, ataupun di ruang lingkup kuliah, di ruang lingkup sekolah. Kita diingatkan hari ini, apapun masalahmu, mari datang ke Tuhan. Di dalam ayat yang ke-26 kita diingatkan, demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita. Jadi ketika engkau lemah, sobat-sobat muda, mari datang ke Tuhan. Walaupun saat ini engkau tidak tahu apa yang harus diungkapkan kepada Tuhan secara langsung, mungkin kekecewaan itu membuatmu tidak bisa berkata-kata kepada Tuhan. Mungkin ada hal-hal yang sulit engkau katakan kepada Tuhan. Mungkin ada penyesalan-penyesalan dalam hidupmu yang tidak mudah engkau akui di hadapan Tuhan. Tapi ingatlah, firman Tuhan ini mau mengingatkan kita, Roh turut berbicara kepada Tuhan. Roh turut membantu kita menyampaikan apa yang menjadi kerinduan hati kita kepada Tuhan. Jadi tetaplah berjalan di dalam Tuhan, berjalan di dalam iman, tetaplah berdoa, tetap percaya kepada Tuhan. Apapun hal-hal yang engkau lalui saat ini, sebab saat ini Tuhan sedang merancang hal-hal yang indah untukmu. Saat ini sedang viral sebuah kasus seorang pedagang teh yang diolok-olok di depan umum oleh seorang pendakwah. Kita lihat apa yang dilalui oleh pedagang teh itu tidak mudah, tidak enak rasanya diolok-olok di depan orang banyak, ditertawakan oleh orang-orang. Tetapi dari hal-hal yang tidak mengenakan itu, ada rancangan indah yang Tuhan rancangkan untuk beliau. Ternyata melalui hal-hal yang pahit seperti itu, beliau mendapatkan banyak berkat dari Tuhan melalui orang-orang yang mengasihi dia. Ternyata melalui hal-hal yang pahit itu, beliau juga mendapatkan umroh gratis. Jadi rekan-rekan, sobat muda yang dikasihi Tuhan, jangan pernah putus asa dalam penderitaan yang engkau lalui saat ini. Jangan pernah putus asa untuk hal-hal yang mengecewakan di sekitarmu. Tetaplah berjalan terus di dalam rancangan Allah, sebab kita adalah orang-orang yang mengasihi Allah. Dan ketika kita jalan bersama-sama dengan Allah, percayalah, imanilah, ada rancangan indah yang sudah Tuhan tetapkan untuk kita semuanya demi kebaikan kita sekalian. Kiranya firman Tuhan hari ini bisa menguatkan kita, menguatkan hati dan iman kita untuk terus melanjutkan kehidupan ini hari demi harinya, hingga tiba saatnya nanti Kristus akan memanggil kita kembali bersama-sama dengan Dia. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin. Sobat-sobat muda GPGPIB, demikianlah tadi renungan kita. Mari kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan untuk firman-Mu yang boleh kami renungkan bersama-sama di hari ini. Terima kasih karena firman-Mu hari ini kembali mengingatkan kepada kami semua bahwa kami memiliki Allah yang senantiasa setia dengan kasih-Nya yang berlimpah, selalu menjaga dan melindungi kami. Bahkan kasih-Mu itu ya Tuhan selalu merengkuh setiap kami anak-anak-Mu. Di tengah-tengah situasi yang sulit, saat ini kami mengimani bahwa ada hal-hal indah yang telah Tuhan persiapkan untuk kami.
Oleh sebab itu ya Tuhan, mampukan kami agar kami tetap setia berjalan di dalam jalan kebenaran-Mu. Ingatkan kami selalu agar kami mampu terus menjadi anak-anak Tuhan yang mempermuliakan nama-Mu. Biarlah kehidupan kami ini Tuhan pakai untuk memancarkan kasih-Mu kepada sesama kami di tengah-tengah dunia ini. Dan pada saat ini kami juga mau berdoa untuk seluruh sobat-sobat muda GPGPIB dimanapun mereka berada. Tuhan senantiasa lingkupi kehidupan mereka. Tuhan berikan senantiasa kesehatan dan kekuatan di dalam berbagai hal yang mereka kerjakan. Biarlah ya Tuhan berbagai kerinduan-kerinduan dari sobat-sobat muda GPGPIB, Tuhan mau jawab semuanya itu. Dan hari ini kami pertaruhkan seluruh kerinduan kami ke dalam hadirat-Mu yang kudus. Sebab kami mengimani rancangan-Mu yang indah ialah untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap kami yang mau mengasihi Engkau. Jadi mari ya Tuhan, Engkau rancang kehidupan kami, rancang seturut dengan apa yang Tuhan kehendaki, agar kehidupan kami ini tidak sia-sia, tapi hidup kami ini boleh berguna untuk kemuliaan nama Tuhan. Inilah segala doa kami ya Tuhan, di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Sobat muda GPGPIB, terima kasih telah meluangkan waktu untuk merenungkan firman Tuhan bersama dalam Sabda Bina Pemuda on the Weekend edisi 7 Desember 2024. Biarlah firman Tuhan hari ini yang sudah kita dengarkan bersama-sama bisa menjadi bekal, bahkan meneguhkan hati serta iman kita untuk terus berpengharapan di dalam Tuhan. Sebab di dalam Tuhan ada rancangan kebaikan untuk kita semuanya. Have a blessed weekend. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Shalom.